Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin kacau dan semakin semrawut. Guys, bagi yang ikut tabungan Tapera yang akan segera diaksikan oleh pemerintah, itu mikir-mikir dulu deh ya. Sebab di sini terungkap 500 miliar dana Tapera di tahun yang lalu, kalau setelah itu tahun 2021 ditemukan itu diduga dikorupsi atau tidak jelas uangnya kemana raibnya. Nah, mikir-mikir dulu nih bagi siapapun masyarakat Indonesia yang ikut tabungan yang bernamanya Tapera, yaitu program dari Presiden Jokowi. Oke guys, seperti apakah videonya? Mari kita saksikan. Let's go. Ternyata program Tapera dari pemerintah pernah bermasalah pada tahun 2021 yang lalu. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan menemukan fakta mengejutkan, yakni dana Tapera sebesar 500 miliar lebih ternyata belum dicairkan kepada 124.000 peserta Tapera. 124.000 peserta Tapera tersebut terdiri dari pensiunan atau orang yang telah meninggal dunia. Atas temuan ini, banyak pihak menilai program Tapera rawan dikorupsi. Waduh, jika dari tahun 2021 saja sudah bermasalah, kenapa program ini masih dilanjutkan dan justru diwajibkan di tahun 2024? Apa mungkin pemerintah perlu talangan dana untuk pembangunan IKN? Jadi gimana pendapat kalian? Komen ya. Iya, ya. Pendapat kita sih 5 kg. jangan sampai Tapera itu berjalan ya, berlaku ya. Sungguh hidup. Warga 02. Enak tuh nyamanku. Udah nggak bisa ngutang lagi kan. Makanya sekarang ngutangnya ke rakyat. Makanya pendukung 01, pendukung 03. Nanti kalau Tapera udah berjalan, kita ngumpet aja ya rame-rame. Iya, benar. Ini keluarga yang tidak mempunyai otak dan tidak mempunyai malu. Sejak kapan Mahkamah Agung boleh merubah undang-undang? Artinya, dalam pemilu, bagi masyarakat memilih atau tidak memilih, dinasti Jokowi tetap saja. Anak dan keturunan Jokowi ini akan menjadi pejabat yang diinginkannya. Sudah rusak sistem tatanan hukum dan konstitusi negara ini oleh Presiden Jokowi karena dipakai untuk kepentingan keluarganya, bukan kepentingan negara. Ini keluarga yang tidak mempunyai otak dan tidak mempunyai malu. Ini bukan keluarga dinasti, tapi keluarga sapi. Kementerian PUPR ungkap program semacam Tapera yang potong gaji juga diberlakukan di Singapura dan Malaysia. Kita bahas. Gini loh Pak, wahai Anda pejabat yang digaji dan difasilitasi rakyat, ya, yang nggak pernah kenyang, yang digaji masalahnya masyarakat Malaysia miskin nggak malu loh. Negara maju. Kenapa konsep negara maju nggak kalian usung juga di Indonesia? Cara mereka mengelola keuangan negara, cara mereka berekonomi, kenapa nggak kalian adopsi? Tapi kalau urusan memotong pajak, kalian tuh seneng banget. Ya, itu nomor satu gitu itu. Senang banget mereka. Gak ada masalah, kita mau dipotong 100% pun nggak ada masalah. Asal kemudahan rakyat dalam berekonomi itu gampang diakses, nggak dipersulit. Ini kita sudah cari makan susah, apa-apa mahal, masih aja dipajakin, masih aja dipalakin. Katanya kita udah hilirisasi. Katanya ekspor tambang kita udah bernilai jutaan dolar. Mana hasilnya? Hasilnya tuh lari kemana gitu? Iya, hasilnya itu omon-omon. Katanya negara kita makmur, kok utangnya makin bengkak? Kok apa-apa dipajakin? Ini konsep bernegara kita seperti apa? Atau gini aja Pak, gimana kalau tukeran aja Pak? Kamu ya, kalian semua para penggagas undang-undang ini ya, kebijakan yang sangat tolol ini, balik aja. Kalian jadi buruh ya 1 bulan, kami ya rakyat gantian jadi pejabat. Kalian rasakan itu kehidupan masyarakat, kehidupan buruh yang gajinya udah dipotong-potong, mau dipotong lagi. Kalian rasakan dulu. Jadi jangan asal mangap bikin kebijakan. Dikaji dulu, tanya dulu dengan para ahli, gitu loh, dikaji, dihitung, jangan asal mangap. Inilah kalau jadi pejabat hanya dari hasil orang dalam ya kayak gini, kompetensinya nol. Kalau urusan kayak gini, waduh. Memang benar negara ini nggak pernah dijajah bangsa lain. Ingat wasiat Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena melawan bangsa lain. Perjuangan kalian lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Kalian yang digaji dan difasilitasi rakyat. Mau ngomong apa lagi kita? Melihat kelakuan orang-orang ini. Mau didoain apa? Mau didoain yang baik-baik. Kok sayang sekali ya waktunya. Doain aja cepat biar cepat nyungsap ya masuk neraka itu para pejabat yang korup itu. Ampunilah dosa pemimpin-pemimpin kami. Ya apaan? Pemimpin kayak gini mau minta diampuni dosanya. Minta ditambahin aja kita doa sama Tuhan. Biar itu
perutnya sampai meletus. Amin. Gak pernah kenyang. Amin. Oke teman-teman, semoga mereka cepat menyesap dan cepat masuk neraka, ya nggak? Penderitaan rakyat. Gibran yang belum jadi apa-apa itu bisa ngomong kepada tim suksesnya ya. Katanya apa namanya itu? Kaya, bahwa tolong adik saya supaya suaranya itu bisa mencapai angka yang kemudian bisa masuk parlemen. Bukan mustahil angka untuk 4% PSI masuk itu bisa terjadi kalau kita membiarkan perhitungan suara yang kacau itu di KPU itu terus berjalan. Satu-satunya cara untuk meyakinkan bahwa angka-angka itu tidak dicuri atau ditipu itu adalah meminta kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kemudian membagi-bagi hasil resmi dari hitungan per TPS ya. Karena dari situlah kita bisa menghitung mana yang benar mana yang tidak ya. Mudah-mudahan tidak dikurangi ataupun tidak berpindah, karena kita tahu sekarang angkanya banyak yang berpindah ya. Belum lagi yang kemudian sang menantu yang di Medan ya, yang baru saja mendapatkan dia tokoh nasional, coba bayangkan ya. Dia akan masuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara ya. Dan bukan mustahil jangan-jangan nanti istrinya ataupun istrinya Kaisang ataupun Gibran juga akan menjadi pejabat mana gitu kan, calon bupati sudah. Nah ini kan istrinya Gibran ya, bukan istrinya Kaisang. Tuh istrinya Kaisang akan menjadi calon bupati Sleman. Bahwa kita nggak bisa lagi dengan cara-cara tahun 98 ya. Kita harus yang tadi saya katakan ya. Kalau kita menggeruduk misalnya datang ke Mabes Polri dan minta kepada Kapolri untuk menyerahkan supaya anak buahnya itu menyerahkan semua data dari TPS itu, saya pikir itu sudah cukup untuk kita menghitung kembali mana yang salah dan mana yang benar ya. Nah kemudian ini yang kalau Anda katakan bahwa bagaimana dinasti ini benar-benar akan terbentuk ya, dan saya berani mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu tidak punya rasa malu sedikit pun ya. Iya benar, itu cepat. Kenapa demikian? Karena dia tidak cukup satu dengan Gibran ya, tapi kemudian ke Kaisang juga, terus ke Bobi juga, bahkan kalau benar itu nanti mantu dan juga anaknya ya, anak perempuannya. Jadi Anda bisa bayangkan ya, masa satu keluarga benar-benar menguasai berbagai posisi di dalam negara Republik Indonesia ini, baik itu pada tingkat wakil presiden ataupun kepala daerah ya. Dan Anda jangan lupa ya bahwa Presiden Jokowi itu juga mungkin mendapatkan masukan dari Denny JA. Ini teman baiknya Kang Ep juga nih. Bukan, ini Denny JA itu sekarang sedang mengajukan satu konsep ya, bahwa mereka akan membangun Barisan Nasional. Nah, jadi mereka menggunakan istilahnya koalisi semi permanen untuk 20 tahun mendatang ya. Anda bisa bayangkan ya. Jadi 20 tahun mendatang itu mereka akan berupaya untuk menjadi penguasa di Republik Indonesia ini ya, dengan basis utama dari koalisi itu adalah Partai Golkar dan Partai Gerindra ya. Tapi kalau saya boleh berterus terang, kedua partai ini sebetulnya tidak baik-baik banget, dan bukan mustahil per 10 Oktober 2024 yang namanya Presiden Jokowi dengan Prabowo, kalau memang nanti ternyata KPU tetap menyebutkan bahwa mereka ada pemenang, akan terjadi apa yang disebut dengan, kalau buat saya ini perang Bharatayuda. Kenapa perang Bharatayuda ya? Karena ini di dalam satu koalisi, di dalam satu keluarga, dan kemudian saling tempur satu sama lain, hanya memperebutkan siapa yang sebenarnya menjadi penguasa Indonesia ya. Dan saya yakin, aku yakin Prabowo tidak mau kemudian menjadi orang yang seperti kambing congek gitu ya, yang kemudian menurut aja pada apa yang diinginkan oleh Jokowi. Sampai detik ini memang Prabowo selalu mengatakan dia tunduk kepada presiden karena dia memang masih posisinya sebagai Menteri Pertahanan. Tapi once sekali dia menjadi presiden, dia pasti akan menunjukkan bahwa saya presiden, dan karena itu dia pasti tidak ingin itu Jokowi kemudian mengatur-ngatur dia lagi ya. Dan tapi sayangnya Anda tahu kan, Jokowi sedang berusaha untuk menjadi pemimpin partai nomor 2 terbesar di Indonesia, yaitu Partai Golkar ya. Kalau nanti misalnya Golkar ternyata memberi kesempatan kepada Jokowi untuk menjadi ketua umum, itulah yang tadi saya katakan perang Bharatayuda itu akan benar-benar terjadi. Tadi Bung Ep katakan bahwa pemilu ini memang pemilu terburuk dalam sejarah Republik Indonesia, pemilu terkasar, pemilu paling busuk kalau menurut Romo Manis ya, dan pemilu terbrutal, paling brengsek lah ya. Dan kalau tadi Bung Ep mengatakan bahwa ada peserta pemilu lain yang kemudian
sangat berpengaruh di dalam pemilu, khususnya pemilu presiden pada 2024 kemarin, ya. Kalau saya mengatakan sebetulnya, ya, partai-partai politik ini sebetulnya dimainkan oleh seorang yang sangat berkuasa, yaitu Joko Widodo. Jadi saya katakan, makanya marilah kita bersama-sama memperbaiki sistem pemilu di Indonesia, ya, dan juga memperbaiki berbagai perundang-undangan di Indonesia, ya, supaya direvisi, supaya lebih baik lagi undang-undang pemilunya, undang-undang partai politiknya, undang-undang Mahkamah Konstitusinya dan lain-lain, ya, supaya tidak ada lagi presiden yang kemudian menggunakan kekuasaannya dia, ya, dan kemudian menggunakan pengaruh dia, ya, untuk kemudian menjadikan anak, istri atau keluarganya maju menjadi calon presiden atau wakil presiden dan menggunakan kekuasaan dan juga jaringan yang dimiliki. Walaupun untuk meraih hal itu kayaknya kecil sekali, ya, Pak. Kenapa demikian? Karena sekarang ini tidak ada orang yang meniti karir dari wali kota, gubernur, presiden. Dan Jokowi dengan 3 jabatan itu, dia rupanya itu benar-benar menjalin kekuasaannya, ya, memupuk kekuasaannya itu sampai ke titik yang tertinggi, ya. Saya beri contoh misalnya Kapolri, ya, Panglima TNI, itu adalah orang-orang yang dikenalnya pada masa lalu, ya. Beberapa misalnya petinggi militer, petinggi Polri itu juga sama, ya, pernah mengalami hubungan baik di masa-masa sebelumnya, ya, baik itu ketika dia jadi wali kota Solo ataupun ketika dia menjadi gubernur DKI Jakarta, ya, ataupun ketika dia sedang menjadi presiden pada 2014, 2019 dan 2019-2024 ini. Itulah yang kemudian dia kumpulkan kekuasaan-kekuasaan itu untuk kemudian menggunakan orang-orang itu untuk kepentingan dirinya lagi, ya. Tapi saya yakinnya, ya, apa yang dilakukan Jokowi itu bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, ya, tapi untuk kepentingan keluarganya, untuk membangun dinasti. Iya, setuju. Wow, mantap, benar tuh. Nah, tapi walaupun kita bersuara seperti ikrar bakti ini, ya sepertinya itu hanya isapan jempol belaka, ya. Nggak ada yang ngeh soal itu, ya, nggak ada yang, masih banyak juga di antara masyarakat Indonesia yang tidak peduli, tidak mau tahu tentang apa yang terjadi di Indonesia ini. Sementara kita masyarakat telah miskin, telah dibebani oleh banyak pajak itu segala macam, semuanya serba mahal, masih aja terus mengagung-agungkan itu presidennya. Nah, guys, dan apalagi tentang 500 miliar tadi dana tapera itu ditemukan belum dibayarkan oleh kepada yang berhak menerimanya. Nah, itu uangnya kemana begitu, ya. Oke guys, gimana tanggapannya? Tolong disampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa lagi di Marula Channel. Thank you. Thanks for watching.